Hai Mas Ade, Halo. makasih banyak sudah bersedia untuk hadir di channel Forbidden Questions. Thanks for having me. Kan Mas Ade ini lagi ngambil PhD di Edinburgh University dan penelitiannya tuh banyak ngomongin tentang agama dan sains. Kenapa spesifik ke sana? Agak kalau mau dirunut ke belakang agak panjang ya, tapi sebenarnya ketertarikan saya untuk mendalami isu agama dan sains itu dimulai sejak paling tidak saya lulus S2 lah. Aku lulus S2, waktu itu sebenarnya aku mulai terekspos dengan beberapa buku yang membahas tentang sains populer. Nah, salah satunya sebenarnya buku-bukunya Richard Dawkins. Oke. You name it lah ya, ada banyak buku yang ditulis oleh dia yang membahas tentang biologi dan dia mendiskusikannya dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga bisa dipahami bahkan oleh orang yang tidak punya background biologi kayak aku, karena latar belakangku mostly adalah ilmu sosial atau semuanya bahkan ya, semuanya ilmu sosial. Nah, waktu itu entah apa ya yang membawaku kemudian mulai suka dengan isu-isu sains populer, terutama bukunya Richard Dawkins. Mungkin kalau mau disebutkan ada 1-2 buku yang sangat menarik waktu itu. Apa yang mana? The Blind Watchmaker. Oh, Blind Watchmaker. Satu lagi? Sebenarnya mungkin di mata publik secara umum buku yang paling kontroversial yang pernah ditulis oleh Dawkins kan yang The God Delusion ya, yang delusi Tuhan yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Cuman menurutku di situ dia tidak bisa memposisikan dirinya sebagai seorang saintis, karena dia memiliki ada kesan di situ dia seolah-olah ingin mendiskreditkan peran agama di depan sains gitu. Nah, The Blind Watchmaker ini menurutku kelebihannya dia masih banyak membahas isu sains walaupun implikasinya adalah pada akhirnya sains itu akan dengan sendirinya dia akan mengubah banyak paradigma atau konsep tradisional yang diadopsi oleh agama. Nah, termasuk kita akan mungkin bisa ngobrol panjang soal ini, termasuk misalnya soal konsep desain atau ke regularitas di dalam alam semesta, terutama di keteraturan di dalam alam semesta. Nah, karena dia seorang biologist, dia membawa prinsip itu ke dalam biologi dan menjelaskannya secara natural tanpa perlu misalnya membawa peran entitas yang supranatural. Nah, di situ karena backgroundku adalah religious studies, aku mulai melihat ada benang antara agama dan sains, bahwa ternyata ketika kamu membahas sains itu punya implikasi tertentu terhadap pemahaman teologi tradisional. Tidak hanya Islam, tapi juga agama-agama lain, terutama agama monoteistik, agama Abrahamik kayak Kristen dan Yahudi. Nah, dari karya-karya mereka aku mulai melihat ada benang itu. Sehingga kayaknya menarik nih kalau isu ini didalami lebih dalam dengan bermodal backgroundku sebagai orang yang pernah mendalami agama gitu. Nah, itulah akhirnya aku memutuskan untuk mengambil spesialisasi di bidang itu ketika mengambil PhD di Emang waktu itu S2-nya apa? Aku di Religious Studies. S2-nya Religious Studies. Religious Studies. Ketika Mas Ade bilang ada benang antara agama dan sains, benang yang dimaksud itu adalah persepsi orang religius terhadap sains kan? Sebenarnya kan benangnya tidak terhubung atau apa yang Mas Ade temukan ketika Mas Ade menemukan benang itu?
Sebenarnya dari temuan-temuan sains modern ya, kita bisa berbicara secara spesifik mengenai beberapa teori di dalam sains. Tapi kalau kita menggali lebih dalam teori-teori di dalam sains itu, ada beberapa hal yang, ya lagi-lagi seperti yang saya katakan di awal itu, ada beberapa hal yang bisa kita lihat implikasinya terhadap teologi. Contoh, kita ambil contoh yang spesifik ya, kayak misalnya berbicara tentang teori evolusi yang sekarang menjadi risetku misalnya. Ketika kamu berbicara tentang teori evolusi, mungkin orang yang cenderung lebih suka dengan pendekatan independen dalam memandang hubungan antara agama dan sains akan melihat bahwa teori evolusi murni adalah teori sains. Dia tidak ada kaitannya sama sekali dengan pemahaman keagamaan seseorang dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu mendalami lebih jauh soal teori itu bakal nanti ada kaitannya dengan pemahaman kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslim, tentang misalnya proses penciptaan Adam sebagai manusia pertama sebagaimana dipahami pada umumnya oleh orang Muslim kan. Sementara di evolusi, kalau kita menerima teori evolusi itu agak sulit kita menerima keyakinan tentang adanya manusia pertama, karena di evolusi itu manusia sebenarnya bagian dari cerita biologis yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama, jutaan bahkan miliaran tahun. Jadi kita tidak akan menemukan spesifik tokoh Adam di situ, karena Adam itu bagian dari cerita evolusi itu. Apalagi manusia pertama misalnya itu nggak ada di situ. Nah itu kan implikasinya dalam tuh, karena dari kecil kita diajarkan kalau Adam itu adalah manusia pertama gitu. Dia diciptakan secara spesifik oleh Tuhan dan dia adalah makhluk yang spesial yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain pada umumnya. Nah di sains kan tidak sesederhana itu. Iya. Dan sains nggak peduli sama referensi agama juga. Gitu. Exactly. Nah aku melihat implikasinya di situ. Tentu ada banyak hal yang lain ya, tapi paling tidak yang banyak didiskusikan dalam diskursus agama dan sains mengenai teori evolusi itu adalah dampaknya terhadap keyakinan kita tentang Nabi Adam itu tadi sih. Dan penciptaan manusia. Ya. Dan itu bukan cuma itu kayaknya masih menjadi polemik untuk umat beragama yang percaya pada konsep penciptaan ya. Iya. Tapi dalam prosesnya kan ada yang mendamaikan dua konsep itu kan. Jadi ada yang bilangnya Nabi Adam itu simbol. Itu bukan manusia pertama literally tapi simbol. Ada juga yang menerjemahkannya Nabi Adam tuh bukan manusia pertama tapi manusia modern pertama. Yang apa gitulah pokoknya. Kapasitas berpikir, betul, punya nalar dan lain sebagainya. Ada upaya-upaya kompromi itu, tapi ada juga yang menolaknya dengan keras. Mungkin teman-teman penonton juga ada yang familiar sama Harun Yahya itu waktu aku remaja. Itu kan ada VCD anak sekarang tahu VCD nggak ya? Ada VCD dan buku-buku Harun Yahya yang berarti sebutannya didakwahkan ya, karena disebarluaskan dengan narasi anti evolusi, seolah teori evolusi itu adalah doktrin gitu. Padahal itu adalah teori saintifik gitu. Menurutku itu satu keharusan sih, mau nggak mau agama kalau dia tetap ingin mempertahankan relevansinya di tengah gempuran modernisme dengan skala produknya ya, termasuk sains populer itu, ya mau nggak mau dia harus bisa beradaptasi dengan temuan-temuan sains mutaakhir, termasuk ya soal evolusi tadi. Nah pada akhirnya mereka harus memilih antara misalnya menolak evolusi secara total dengan menggunakan beberapa narasi dalil nakli, karena ayat-ayat itu sebenarnya mudah ditemukan di dalam Al-Quran, atau
menginterpretasi ulang beberapa ayat yang seolah-olah mengindikasikan adanya manusia pertama dalam sejarah manusia. Nah, tentu itu sudah banyak dilakukan, termasuk oleh para mufasir. Jadi ada banyak cara sebenarnya untuk bisa menerima evolusi tanpa harus mengorbankan keyakinan kita sebagai seorang muslim atau keyakinan kita terhadap kebenaran ayat-ayat di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, ini salah satu konsep yang paling banyak digunakan ya untuk bisa menerima evolusi adalah penafsiran tentang makna manusia di dalam Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu kan ada beberapa kata yang merujuk pada yang berarti manusia. Ada insan, ada bashar, dan sebagainya. Nah, Muhammad Syahrur, salah satu mufasir, dia menggunakan dualisme insan dan bashar untuk menunjukkan kalau manusia juga berevolusi dari spesies sebelumnya. Nah, katanya dia, bedanya insan dengan bashar itu adalah konsep manusia pramodern. Jadi manusia sebelum dia mencapai bentuknya yang modern. Kita bisa menafsirkannya sebagai Homo hominid, mau itu Homo habilis, Homo neanderthal, Homo erectus dan sebagainya. Primata sebelum manusia modern lah. Nah, kalau insan itu adalah manusia modern, manusia yang sudah punya kapasitas untuk berpikir, dia punya kesadaran, dia punya mental, dia punya moral. Nah, itu bedanya. Nah, ayat yang digunakan oleh Muhammad Syahrur misalnya, aku lupa, mungkin kamu bisa bantu. Jadi ada ayat yang bilang, gimana itu bunyinya? Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaron min tin. Karena bashar itu min tin. Bashar min tin. Tapi yang menarik adalah ayat setelah itu. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqul lahu sajidin. Jadi katanya Syahrur itu, ayat itu menunjukkan bahwa pada mulanya manusia adalah bashar. Sebelum dia ditiupkan ruh. Wa nafakhtu fihi mir ruhi itu. Sebelum dia mulai ditiupkan ruh ke dalam diri manusia itu, sehingga manusia itu menjadi manusia modern. Nah, ruh di situ membawa banyak kualitas kemanusiaan, mulai dari rasionalitas, moral, kesadaran, dan lain sebagainya, yang membuat manusia para modern menjadi modern. Nah, itu salah satu cara sebenarnya yang dipakai oleh mufasir untuk menunjukkan bahwa evolusi gitu. Tapi kan konsekuensi mengartikan bashar kayak gitu berarti Nabi yang bilang ana basyarum mislukum yuha, itu berarti Nabi bashar dong. Nah, itu yang aku respon juga sebenarnya. Jadi sebenarnya ada ketidakkonsistenan sih dari para mufasir dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dalam rangka untuk mengakomodir teori saintifik. Mudah kok kita membacanya. Kayak misalnya insan dan bashar itu sebenarnya konsep yang banyak digunakan di dalam Al-Quran kan. Bashar itu terkadang dia digunakan untuk menunjukkan kapasitas manusia modern, ya seperti yang kamu bilang tadi itu. Nabi misalnya ketika dia mengatakan kepada pengikutnya bahwa dia adalah manusia biasa seperti manusia pada umumnya, dia menggunakan kata bashar. Harusnya kalau konsisten dengan pemahaman tafsir tadi, harusnya kan yang digunakan adalah insan, karena karena konteksnya waktu itu adalah manusia modern kan. Tapi kan dia menggunakan bashar. Dan narasi manusia dari tin, dari nutfah itu juga baik dari tin atau dari nutfah kadang-kadang juga pakai diksinya insan. Ya betul, sama begitu juga dengan kata insan. Insan dalam beberapa ayat digunakan untuk menunjukkan manusia yang modern, tapi dalam beberapa ayat dia digunakan untuk menunjukkan manusia, kalau mau dipakai ya, itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan manusia pramodern juga. Artinya ada ketidakkonsistenan dalam
upaya menggunakan Al-Quran untuk mengakomodir teori saintifik itu. Ya. Tapi masalahnya di dalam masyarakat Muslim, aku akan spesifikin masyarakat Indonesia kali ya, punya banyak salah kaprah tentang teori evolusi. Mereka tuh masih ngiranya teori evolusi itu berarti kita keturunan monyet, kayak gitu. Betul. Itu kan jadi ada tambahan PR ya. Pertama, untuk menerima teori evolusi, bloker pertama ada ideologi ya, ada kepercayaan, ada imannya. Kedua, pemahaman akan teori evolusi itu sendiri gitu. Mengingat masyarakat kita sepertinya secara umum belum terliterasi dalam urusan sains. Kalau yang Mas Ade temukan sebenarnya ada lagi selain dua itu. Apa? Kalau aku bisa list ya, ada dua hal lagi selain soal apa tadi, agama iman, agama dan literasi sains. Literasi sains. Ada juga soal prinsip filosofis. Oke. Karena ini agak dalam ya. Karena sebenarnya kita mewarisi tradisi berpikir Aristotelian kan. Kita mewarisi tradisi berpikir yang melihat segala sesuatu dari esensinya. Atau filsafat menyebutnya esensialis lah. Jadi kita melihat realitas, cangkir misalnya, cangkir ya sebagai cangkir, esensi dia cangkir, dia tidak akan berubah apapun yang terjadi, meskipun dia pada akhirnya dibentuk sebagai sesuatu yang lain, tapi dia adalah cangkir. Meja adalah meja gitu. Jadi setiap sesuatu itu punya esensi masing-masing yang statis, dia tidak berubah. Dan ini paradigma Aristotelian yang diwarisi oleh teologi di abad pertengahan, termasuk Islam dan Kristen. Nah, pemahaman kayak gini itu membuat orang kesulitan menerima evolusi yang melihat spesies itu datang dari sangat spesies dinamis. Gitu ya. Iya, spesies itu jadi spesies makhluk hidup lah. Makhluk hidup itu sangat dinamis. Dia mengalami perubahan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama ya. Artinya itulah kenapa misalnya even definisi spesies itu memiliki banyak definisi kan di dalam ilmu biologi. Artinya ilmuwan tidak punya definisi yang tunggal mengenai spesies karena batasan antara satu spesies dengan spesies yang lain itu kabur. Dia membentuk kontinum, bukan sesuatu yang biner. Gitu loh. Nah, itulah kenapa kita kesulitan menerima evolusi karena kita dari awal cenderung melihat segala sesuatu berdasarkan esensinya, bukan berdasarkan proses yang sesuatu itu alami, gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua juga salah satu prinsip lain yang kita warisi dari tradisi Helenistik atau tradisi Aristotelian adalah melihat sesuatu dari tujuannya. Ini yang biasanya disebut dengan teleological thinking, paradigma berpikir teleologis. Aristoteles misalnya dia bilang kalau untuk memahami sesuatu itu kita harus menjawab paling tidak 4 pertanyaan tentang sesuatu itu. Pertama adalah what it is, apa sesuatu itu. Yang kedua dia terbuat dari apa. Kemudian bagaimana dia bisa ada, dan yang terakhir untuk apa dia, untuk apa sesuatu itu. Nah, ini 4 pertanyaan yang ditawarkan oleh Aristoteles untuk memahami sesuatu, untuk memahami entitas tertentu. Nah, problemnya adalah dari keempat pertanyaan ini yang menjadi problem adalah pertanyaan pertama dan yang terakhir, which is apa itu sesuatu dan tujuan sesuatu itu untuk apa? Karena pertanyaan apa itu meniscayakan berangkat dari asumsi bahwa sesuatu itu punya apa. Paham gak sih? Sorry ya, ini agak filosofis bahasanya. Jadi sesuatu itu punya esensi sehingga orang bisa mempertanyakan ada apa di dalam sesuatu itu. Terus yang terakhir tentang
untuk apa sesuatu itu juga mengasumsikan bahwa segala sesuatu itu punya tujuan. Padahal, ini menurut beberapa filosof modern ya. Padahal jangan-jangan kecenderungan melihat sesuatu dari tujuannya itu hal yang antroposentrik, hal yang bias manusia gitu. Jangan-jangan itu memang kebiasaan kita ngelihat sesuatu itu berdasarkan tujuannya, bukan berdasarkan prosesnya. Nah, jadi prinsip filosof klasik ini yang selain faktor ideologi dan agama tadi yang membuat orang kesulitan untuk menerima teori evolusi. Yang kedua juga, ini yang saya bahas di buku itu sebenarnya, juga kecenderungan kita untuk mengantropomorfisasi nature. Jadi kita ngelihat nature dari perspektif kita sebagai manusia. Contoh, kita memahami waktu itu dari standar kita sebagai manusia yang rentang waktu hidupnya cuman let's say puluhan tahun, maksimal 100 tahun. Mungkin ada yang lebih 100 tahun, tapi kan normalnya manusia paling hidupnya puluhan tahun ya. 70, 80. Nah, kita memahami semesta, termasuk kehidupan di dalam semesta, itu menggunakan paradigma itu. Padahal kalau kita mau menarik diri kita sejenak ke belakang, kita men-zoom out semesta. Men-zoom out semesta ya. Kita mundur ke belakang dan kita melihat semesta sebagai satu proses yang terjadi dalam skala waktu yang panjang, jutaan bahkan miliaran tahun. Kita bisa kok evolusi make sense kalau kita melihat rentang waktu semesta dalam skala yang sebegitu kalau panjang. Kalau kita mau melihatnya dari jarak yang lebih jauh gitu ya. Iya. Di luar dari dimensi waktu yang kita punya itu. Benar. Termasuk soal ruang. Jadi makanya salah satu yang aku tawarkan dalam buku itu supaya kita lebih bisa mudah menerima evolusi adalah dengan memperluas skala waktu dan ruang yang kita punya. Ruang dalam arti gini, manusia ini kan, saya lupa katanya siapa ya, kayaknya salah satu ilmuwan deh. Manusia ini kan berada di tengah-tengah antara semesta yang sangat luas dengan dunia atom yang sangat kecil, ya kan? Kita berada di tengah-tengah itu. Di luar kita ada semesta yang sangat luas. Dari saking luasnya kita mungkin hanya kayak debu di dan semesta pantai. Kita expanding nih. Iya, expanding lagi. Kita nggak tahu sampai kapan kan dia akan berexpand. Di sisi yang lain, kalau kita ngelihat ke dalam, kita itu sangat luas kalau dilihat dari kacamata atom tadi itu. Jadi mungkin bagi atom, let's say bagi virus ya, yang kecilnya mungkin hampir menyerupai atom. Atom lebih kecil dari itu. Tapi bagi virus mungkin kita kayak semesta. Oke. Karena kita adalah semestanya virus itu. Iya, kita adalah semestanya virus. Nah, the reason I'm telling this is because kadang kita perlu mengkesampingkan ego kita sebagai manusia untuk melihat nature secara lebih jernih. Dengan cara ya tadi itu, lagi-lagi memperluas skala waktu yang kita punya dan ruang yang kita punya gitu. Dan menjinakkan bias manusianya itu ya. Betul. Aku benar-benar mengenai salah kaprah teori evolusi itu banyak juga yang misalnya gini, kalau misalnya manusia itu hasil evolusi, kenapa kecoa nggak berevolusi kayak manusia gitu? Mereka mengira tujuan evolusi adalah menjadikan monyet menjadi manusia gitu. Padahal kan manusia bukan tujuan evolusi dan kecoa nggak punya tujuan untuk secerdas manusia misalnya. Ada kesalahpahaman mengenai tujuan dan tempat sama waktu itu juga memang sangat iya ya. Aku jadi
jadi ketika Mas Ade menjelaskan, aku jadi menyadari banyak paradigma masyarakat kita yang biasanya aku asumsikan mereka tidak terliterasi, tapi sebenarnya yang tidak mereka lakukan adalah mereka tidak melihat lebih luas dan lebih lama dari dimensi hidup mereka gitu. Dan makanya argumennya begitu. Misalnya aku pernah ngomongin soal menciptakan lingkungan aman buat perempuan itu bukan ya. Misalnya bukannya menutup aurat gitu, tapi ya memang sama-sama bekerja sama menciptakan rasa aman gitu. Terus argumennya itu pasti kayak ya di mana-mana nggak ada lah tempat aman, laki-laki itu sama aja yang gitu-gitu. Padahal kan kita tahu ada wilayah-wilayah di mana tingkat keamanannya sangat tinggi gitu, atau di mana sexual assault itu kasusnya hampir tidak ada, itu kan ada. Maksud itu karena mereka melihat dimensinya mungkin di tempat tinggal mereka doang atau di Indonesia doang kan. Kayak baru tadi pagi aku lihat ada berita perempuan diperkosa, dia ngelapor ke polisi, terus polisi diperkosa. Oh ya. Dan itu kayak bukan kasus pertama gitu. Nah, karena berita-berita kayak gitu yang kita cerna, kita ngerasa ya memang beginilah dunia kita. Padahal kan itu lebih luas, dan kalau mau ngomongin teori evolusi itu malah lebih, itu kan lebih abstrak lagi, itu kan gak bersentuhan ya, tapi ya itu emang terjadi. Kayaknya salah pahamnya juga mereka tidak bisa membedakan apa itu teori saintifik. Jadi dikiranya tuh teori itu karangan aja. Mereka gagal membedakan antara teori dalam bahasa sehari-hari dengan teori dalam bahasa sains, which is definitely berbeda ya. Ini salah satu argumen yang juga sering dipakai oleh mereka yang menolak evolusi kan, termasuk beberapa penceramah baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Dengan misalnya mengatakan theories is just a theory. Evolution is just a theory. Evolusi dia hanya teori, nggak lebih, dia bukan fakta gitu. Nah, problemnya adalah ketika mereka punya klaim seperti itu, mereka nggak paham dengan apa yang dimaksud teori di dalam sains gitu. Teori dalam bahasa sehari, teori di dalam sains bukan sekedar terkaan, bukan sekedar praduga. Teori di dalam sains itu establish melalui beberapa eksperimen yang dilakukan secara repetitif. Nah, itu baru disebut teori. Jadi tidak sesederhana mengatakan misalnya itu hanya teori, yang artinya itu hanya interpretasi mungkin sebagian saintis terhadap satu fenomena tertentu. Itu tidak sederhana itu, tapi itu melalui proses eksperimen yang dilakukan berkali-kali sehingga dia qualified untuk disebut sebagai teori. Itulah yang terjadi dengan evolusi kan. Teori evolusi itu paling tidak ya, saya nggak mengatakan bahwa evolusi sebagai teori yang absolut ya, karena di sains tidak ada yang absolut. Betul. Tapi paling tidak untuk saat ini evolusi adalah penjelasan terbaik yang kita punya untuk menjelaskan keberagaman makhluk hidup. Dan itu sudah didukung dari banyak disiplin keilmuan kan, gak hanya biologi. Dari perbandingan dari anatomi tubuh, dari embriologi, paleontologi, apalagi yang terakhir belakangan juga dari studi genetik molekuler, DNA. Itu jadi semakin justru teori evolusi ini semakin kita mengumpulkan banyak pengetahuan, justru kita menemukan yang mendukung. Jadi sampai saat ini itu kan tidak terbantahkan hitungannya ya. Kalau kita tidak boleh bilang absolut. Tapi sebenarnya kalau dari Mas Ade sendiri, sebenarnya apakah agama dan sains itu bisa dikompromikan atau mereka sebenarnya adalah dua konsep berbeda yang jalan masing-masing? Wah, agak sulit nih. Agak luas ya pertanyaannya. Saya boleh mengutip beberapa konsep di dalam buku itu ya, yang baru-baru aku tulis. Aku sebenarnya berada pada posisi di mana aku melihat agama dan sains itu sebagai dua sistem pengetahuan yang punya metodologi, cara berpikir, bahkan set of question yang berbeda, pendekatan yang berbeda. Tapi itu tidak
berarti bahwa keduanya tidak bisa bertemu. Keduanya bisa bertemu tapi di level yang paling praktis, di level yang paling implementatif, dengan meminjam karakter dari kedua sistem pengetahuan itu. Nah, itu yang aku sebut di buku itu sebagai kolaborasi non-integral. Salah satu konsep yang ingin mengatakan kalau agama dan sains bisa bertemu, tapi pertemuan itu kita batasi seminim mungkin pada level yang paling praktis. Karena ketika kita membawa perbincangan agama dan sains ke level yang abstrak, itu yang akan teoritis, menjadi saling membatasi satu sama lain, kurasa. Yes, dan itu implikasinya gede loh. Itu implikasinya ada pada kecenderungan kita untuk merasa bahwa kita harus memilih salah satu di antara keduanya. Atau di dalam istilah psikologi kita mengenal istilah disonansi kognitif. Ketika kita merasa ada tidak sesuai dengan apa yang kita percaya dengan apa yang kita ketahui dengan apa yang kita percaya. Nah, itu yang terjadi di generasi muda kita. Jangan salah, sekarang fenomena orang yang mulai skeptis dengan premis agama itu terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia ya. Jadi beberapa riset itu menunjukkan bahwa orang mulai jengah dengan agama karena mereka melihat agama sebagai hal yang tidak bisa disandingkan dengan sains. Oh, jadi skeptisismnya itu muncul karena alasan ilmu pengetahuan? Iya. Risetnya Timo Duile, salah satu scholar dari Bonn University di Jerman. Dia meneliti tentang fenomena ateisme di Indonesia. Dan menurutku salah satu poin menarik dari riset yang dia lakukan, dia menemukan bahwa sebelumnya, jadi dia membedakan ateis di Indonesia ke dalam dua kategori, meminjam kategorinya Clifford Geertz. Jadi kata dia di Indonesia itu ada dua kategori ateis. Ada ateis santri, ada ateis abangan. Oke. Lagi-lagi meminjam kategorinya Clifford Geertz ya. Ateis santri adalah ateis yang paham kenapa dia menjadi ateis. Itu ateis santri? Ateis santri. Okay. Jadi dia bisa merasionalisasikan ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Itu ateis santri. Tipe kedua adalah ateis abangan. Nah, ateis abangan ini ateis yang either misalnya dia punya trauma terhadap trauma karena pengalaman keagamaan misalnya, atau dia mengikuti tren. Nah, Duile ini menemukan kalau di antara beberapa anak muda dalam kategori ateis santri itu mereka terekspos dengan karya-karya sains populer yang materialistis. Yang mereka ngerasa bahwa ini tidak bisa disinergikan dengan keyakinan keagamaan mereka gitu. Nah, itu kan efeknya. Efek ketika misalnya sains dan agama dipertemukan di level yang abstrak. Karena pada akhirnya mereka akan saling menegasikan satu sama lain. Well, mungkin ada banyak pandangan yang berbeda tentang ini, tapi paling tidak dari riset yang juga sedang saya kerjakan sekarang, spesifik tentang teori evolusi, ya itu bisa kita lihat dalam perdebatan mengenai teori evolusi dilihat dari perspektif agama. Misalnya ya tadi contoh tentang Adam misalnya. Kan nggak bisa tuh kita pada satu sisi kita meyakini bahwa Adam adalah manusia pertama, dan kita meyakini kalau evolusi terjadi termasuk pada manusia. Itu nggak bisa di-reconcile. Salah satunya harus mengalah tuh. Iya, atau biasanya cara kompromi paling umum yang aku lihat dari para ulama yang mau terbuka ya, yang mau terbuka dengan ilmu pengetahuan, biasanya mereka jadikan kisah-kisah itu ya sebagai metafora aja, sebagai alegori, sebagai simbol. Ya,
Ya. Jadi Nabi Adam tuh nggak beneran dihukum, diturunkan ke bumi dan lain sebagainya, itu cerita yang nggak benar-benar terjadi. Tapi itu juga akan menimbulkan masalah ketika dibenturkan dengan ayat-ayat Quran yang berulang kali menyatakan bahwa kisah-kisah di Quran itu adalah kisah yang benar-benar terjadi. Dan kita sebagai muslim harus meyakini itu sebagai kisah yang benar-benar terjadi. Itu ya aku lihat masalah ya. Tadi mengenai yang ateis santri sama abangan, itu menarik banget. Selama ini aku membaginya menjadi obrolan sama teman-teman, jadi kayak ada ateis IPA dan ateis IPS gitu. Jadi ada ateis yang mau pengetahuan karena dia menjadi ateis karena alasan-alasan yang saintifik. Ada ateis IPS tuh dia menjadi ateis karena alasan sosial. Misalnya dia anggaplah dia muslim, dia nggak setuju pernikahan anak, dia nggak setuju poligami, dia nggak setuju pembagian waris yang kayak gitu-gitu, yang aspek sosialnya yang dia nggak setuju. Ada dikotomi kayak gitu. Iya, itu juga disebutkan sama gitu? Ya, itu juga disebutkan sama dia. Kalau secara proporsi di Indonesia banyakkan yang mana? Kalau hasil penelitian itu, apa yang membuat orang Indonesia meninggalkan agama? Aku lupa ya. Aku lupa sih. Aku malah kaget ada penelitiannya. Soalnya tadi respon aku pertama di hatiku gitu. Lah emang di Indonesia ada ateis gitu. Well, jangan salah. Ya walaupun mereka tidak muncul ke publik ya, tapi mereka kan tapi by faith ateis gitu. Iya, dan mereka eksis kok sebagai komunitas juga, tidak hanya sebagai individu. Walaupun mereka masih berlindung di balik sosial media ya. Ya banyak lah kalau kamu berselancar di Facebook misalnya, ada beberapa grup yang menunjukkan adanya komunitas yang mewadahi orang-orang ateis. Iya, cuman tidak beridentitas biasanya ya. Karena di Indonesia itu tidak memungkinkan untuk menunjukkan ekspresi ateis di muka publik kan. Kita tahu tahun 2012 apa ya, ada kasus di mana seorang PNS, kalau nggak salah siapa gitu, aku lupa namanya, itu kan ditangkap karena postingannya di Facebook kan. Saya lupa postingannya dia, tapi itu menunjukkan, tapi dia entah mungkin mengklaim dirinya sebagai ateis atau apa, tapi pada akhirnya dia dipenjarakan kan. Serius? Ada kasus itu. Oh. Jadi walaupun secara hukum tidak ada yang eksplisit ya, yang melarang paham ateis, tapi saya kira karena budaya kita budaya religius, secara norma juga tidak. Secara norma itu agak sulit untuk menjadi ateis di Indonesia. Tidak convenient ya. Betul. Nggak usah ateis lah. Orang-orang yang dengan berpikiran yang cukup progresif atau liberal kan juga agak sulit hidup di negara tercinta kita ini. Benar. Terus mengenai kompromi agama dan sains ini, aku lihat sekarang tuh di sosial media ya, para pendakwah di sosial media lagi suka make teori, lagi suka pakai hal-hal yang ilmiah untuk dicocok-cocokkan dengan wahyu gitu, atau dengan riwayat Nabi gitu. Yang mana menurut aku ini menyesatkan, misleading, dan karena ketika kitab suci menyatakan sesuatu dengan kalimat yang ambigu, itu tidak berarti sesuatu spesifik yang saintifik itu. Terus kan kita tahu kalau framework orang beriman kan kebenaran kitab suci itu absolut. Sedangkan tidak ada yang absolut dalam sains. Kalau misalnya nanti ya ini juga yang sering diekspresikan para ulama mayoritas justru ya. Nanti ketika misalnya sains sudah terrevisi gitu dengan pengetahuan yang lebih baru lagi, apakah
keabsolutan Quran takutnya jadi goyah gitu. Persis itu yang menjadi kritiknya para mufassir yang tidak suka dengan jenis tafsir ilmi kan. Karena konsekuensinya dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran supaya sesuai dengan perkembangan sains modern adalah ketika ada satu teori tertentu yang misalnya mendibang teori lama, pada akhirnya kan pemahaman kita berubah. Apakah misalnya agama juga akan ikut berubah? Apakah penafsiran kita, walaupun ada yang mengatakan bahwa ini kan soal tafsir. Soal tafsir kan berbeda dengan Quran itu sendiri kan. Nah, ada yang berapologi dengan mengatakan bahwa tafsir itu relatif, which is exactly true. Tafsir itu relatif, yang absolut itu adalah Qurannya. Tapi kan kita butuh jenis penafsiran yang bisa meyakinkan kita, paling tidak itu jenis tafsir yang bisa diandalkan atau relatif lebih benar compare to other tafsir. Dan relatif lebih timeless. Karena ya kalau enggak apa fungsinya kita beragama? Itulah yang aku singgung di buku itu. Salah satu karakter agama yang bisa kita gunakan adalah fungsinya yang absolut. Dalam arti bahwa kadang kita memang butuh kok hal-hal yang absolut itu. Contoh misalnya kasus COVID kemarin. Kasus COVID kemarin itu kan menciptakan pergolakan di masyarakat kan, terutama di masyarakat beragama. Ada yang mengabaikan, tapi ada juga yang mengikuti anjuran pemerintah atau para medis. Nah, itu menurutku salah satu konsekuensi dari jenis penafsiran yang tidak absolut. Artinya, agama itu bisa berperan dengan mengatakan bahwa di masa COVID, kamu wajib stay at home. Kamu wajib mengikuti anjuran pemerintah. Karena pemerintah mewakili ulil amri kan. Kita diminta untuk taat kepada ulil amri. Jadi, wajib kamu menetap di rumah dan tidak keluar. Kalau enggak, kamu berdosa misalnya. Nah, itu kan absolut tuh. Nah, dengan memanfaatkan karakter agama yang absolut itu, kita bisa memanipulasi emosi masyarakat. Jadi kita bisa mengencourage mereka untuk stay at home. Bayangkan misalnya kalau ulamanya bilang gini, masa COVID kamu tetap berada di rumah karena menurut Islam kamu wajib menaati anjuran dari pemerintah. Tapi ini tafsirnya relatif loh ya. Kamu bisa mengikuti. Okay. Paham nggak? Jadi itu kan artinya, loh ya ngapain kamu membuat anjuran seperti itu? Jadi menurutku fungsi agama di situ. Kalau kamu bisa absolut dalam membuat keputusan tertentu, itu bisa dipakai dalam situasi-situasi tertentu seperti situasi darurat ketika COVID kemarin. Nah, itu yang bisa paling tidak dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan itu berfungsi. Itu. Tapi kalau misalnya yang tidak di masyarakat yang tidak percaya agama, ya buat apa disambung-sambungin ke agama? Karena nggak ada keperluannya di situ ya. Sebenarnya nggak juga. Oh iya. Kalau kamu mau konsisten dengan prinsip dualisme Humean tentang wilayah nilai dan fakta, yang juga saya bahas di buku itu sebenarnya, sains itu kan sebenarnya urusannya cuma soal fakta. Dia tidak punya kapasitas untuk menjelaskan soal nilai atau moral. Nah, termasuk soal apakah kamu harus atau tidak harus melakukan sesuatu, itu bukan wilayahnya sains sebenarnya. Yang bisa sains lakukan cuma menjelaskan fenomena tertentu. Seperti misalnya dalam kasus COVID kemarin, sains lagi-lagi ya kalau kita mau patuh dengan prinsip dualismenya Hume, yang bisa dilakukan sains itu cuman menjelaskan apa itu corona, apa itu COVID, bagaimana penyebarannya dan lain sebagainya. Tapi dia tidak punya wewenang untuk menyuruh orang-orang untuk stay at home.
karena dia tidak punya daya persuasif, dia tidak punya daya preskriptif. Daya itu cuma dimiliki oleh agama. Agama yang bisa memanipulasi emosi masyarakat untuk bisa patuh atau tidak patuh terhadap pemerintah misalnya. Nah, dalam hal itu aku melihat keduanya bisa berkolaborasi tanpa harus menegasikan satu sama lain. Ketika sains itu memegang ranah yang preskriptif dan sains memegang ranah yang deskriptif. Dan agama memegang ranah yang preskriptif. Tapi kan kita tahu dari sains kita bisa menurunkan gitu, kita bisa membuat derivation apa keputusan-keputusan yang lebih tepat sasaran gitu, yang lebih berbasis fakta, yang lebih berbasis informasi daripada agama. Kayak tadi kan masyarakat beragama akan terbagi dua nih, anggaplah ada yang patuh pada protokol kesehatan, ada yang justru menolak sama sekali gitu, atau mungkin yang pada ekstrim tuh yang anti vaksin gitu. Itu kan dua-duanya bisa jadi dua sikap itu juga hadir dengan bias agama kan, yang satu patuh pada ulil amri, yang satu merasa Tuhan nggak akan biasanya tuh anti vaksin tuh argumennya Tuhan tidak akan memberikan penyakit yang tidak ada obatnya atau badan kita nggak bisa nyembuhin sendiri gitu loh. Nah itu kan dua-duanya bias agama, keputusan yang bias agama. Jadinya letak kerjasamanya di mana? Itulah pentingnya agama meminjam daya deskriptif dari sains. Jadi kolaborasi itu tidak berjalan satu arah. Tidak hanya sains yang meminjam dari agama, tapi agama juga meminjam karakter dari sains, which is karakternya yang bisa mendeskripsikan realitas tertentu misalnya. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh keduanya. Lagi-lagi di level yang paling praktis ya. Aku berusaha untuk membatasi sebisa mungkin agar kolaborasi ini tidak meluas pada level yang paling abstrak dengan konsekuensi yang saya sebutkan tadi di awal. Nah, jadi ya itu di level itu agama untuk bisa membuat kebijakan yang tepat sasaran gitu ya, untuk membuat keputusan atau fatwa yang bijak, dia harus bersedia untuk membuka diri terhadap perkembangan sains dengan cara salah satunya meminjam karakter deskriptif dari sains itu sendiri dalam menjelaskan fenomena alam. Karena kalau tidak ya yang tadi kamu sebutkan, kalau tidak pada akhirnya keputusan agama akan arbitrar. Iya. Tapi kenapa tidak dipisah aja untuk jalan masing-masing? Karena kalau yang dari aku amati di Indonesia ini gitu, sebenarnya sih karena sentimen ngelihat para penceramah yang suka pakai ayat Quran untuk ini ya, untuk penafsiran ilmiah atau tapi misleading gitu, atau misalnya ada sentimen-sentimen anti ilmu pengetahuan yang girohnya tuh dari agama gitu. Jadi aku mikirnya ya udahlah dipisah aja gitu. Kayaknya untuk bisa mencapai kolaborasi agama dan sains dalam lingkup yang terbatas seperti yang Mas Ade tadi jelaskan, itu butuh kebijaksanaan dan kedewasaan dan kecerdasan yang luas sekali, ya nggak sih? Itu proses berfilsafat yang panjang dan jauh gitu. Dan lebih praktis kalau udah nggak usah campur-campur sains sama agama gitu. Ya namanya juga lagi ngomongin ilmu pengetahuan, namanya juga lagi ngomongin kitab wahyu, itu beda gitu. Mungkin pendekatan itu bisa diwujudkan ketika kita tidak membutuhkan agama. Atau ketika agama sudah kehilangan relevansinya. Tapi ini dugaanku ya, aku sebenarnya belakangan memprediksi masa depan agama sebenarnya. Agama tuh dia masa depannya cerah.
Masa depannya cerah. Maksudnya sebagai sistem keyakinan yang domainnya berada di level yang paling private dari aspek kehidupan manusia, menurutku agama punya masa depan cerah. Makanya dan ateisme punya masa depan suram. Science, karena science belakangan musuhnya sains dalam tanda petik ya. Musuhnya sains belakangan bukan cuma fundamentalisme agama, tapi juga posmo dan yang kita bicarakan tadi juga progresif kiri. Mereka juga mulai menyerang sains. Well, kita coba tinggalkan sains dulu. Tapi menurutku agama dia nggak akan pernah mati. Agama tuh, makanya saya nggak pernah percaya dengan tesis kematian agama sebenarnya. Karena agama itu menurutku berfungsi paling tidak di 3 level. Pertama, di level epistemik, dia berfungsi untuk menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Dan sesuatu itu akan terus ada. Contoh, misalnya tentang asal muasal segala sesuatu. Ya kan? Paling tidak sejauh ini menurutku agama bisa bertahan karena pertanyaan ini tidak pernah dan tidak akan pernah bisa dijawab oleh sains. Dan ngasih tujuan hidup dan ngasih kehidupan setelah kematian. Iya, itu nanti. Tapi menurutku di level epistemik ini, menurutku agama akan terus bisa menjelaskan. Kenapa? Karena asal mula sesuatu ini menurutku pertanyaan yang bakal abadi sih. Karena sampai kapanpun sains bisa mengakses asal mula itu, dia akan terus mundur ke belakang, paham nggak? Jadi kayak misalnya untuk saat ini sains itu kan konsensus sains modern mengenai asal mula semesta itu kan berapa? 13, something miliar tahun yang lalu kan. Itu asal mula kan. Itu konsensus yang diterima secara umum. Dan itu kan berkembang terus menerus. Awal mula kita meyakini kalau usia semesta cuman ribuan misalnya. Tahun. Tapi seiring dengan berkembangnya penemuan di bidang geologi misalnya, dengan memanfaatkan sedimentasi bebatuan misalnya, prediksi manusia tentang usia semesta kan mulai ternyata planet kita lebih tua banget, dari yang kita bayangkan. Dan konsensus sekarang kan diyakini kalau usia semesta 14, sekian miliar tahun yang lalu kan. Nah, faktanya adalah kita nggak pernah tahu dan nggak akan pernah tahu akan ada apa sebelum itu. Even misalnya suatu saat ternyata ada temuan baru yang mengatakan bahwa semesta lebih tua dari itu, let's say 17, mungkin 18 miliar tahun yang lalu, tetap ada pertanyaan apa mulanya. Dan itu menurutku pertanyaan yang nggak akan pernah terjawab. Dan agama bisa mengkapitalisasi itu untuk mempertahankan relevansinya. Itu satu ya, fungsi agama menurutku. Fungsi yang kedua adalah fungsi psikologis. Jangan salah, agama itu berfungsi. Terlepas dari dia benar atau tidak, tapi agama itu berfungsi secara psikologis. Karena agama itu ya dengan berbagai macam doktrinnya ya, dengan bermacam ajarannya, dia membuat kita tenang secara mental. Aku kadang kalau di pesawat ya, makanya aku kadang membayangkan kalau kamu naik pesawat misalnya, beda nggak sih rasanya antara orang yang meyakini adanya Tuhan dengan orang yang tidak meyakini? Karena orang yang beragama itu akan tenang karena dia yakin bahwa ada yang mengawasi dia, ada yang melindungi dia. Dan jangan salah, dengan ketenangan itu sehat secara mental. Berbeda dengan orang yang tidak percaya dengan eksistensi Tuhan, dia akan lebih rentan terhadap kecemasan. Nah, itulah kenapa menurut ada beberapa riset yang mengatakan angka harapan hidup orang beragama itu lebih tinggi dengan orang tidak beragama. Lebih panjang umur. Lebih panjang umur. Dan karena
orang yang ini lagi-lagi ya ada riset. Orang yang nggak beragama itu lebih rentan terhadap stres, depresi, dan berbagai jenis penyakit mental lainnya. Karena nggak ada pegangannya. Karena nggak ya. ada pegangannya. Pegangannya realitas, dan realitas itu tidak Berubah-ubah. tidak ya realitas berubah-ubah dan tidak menyenangkan. Yes. Sedangkan alternatif narasi yang diberikan agama itu kan kita harus berpegang teguh bahwa Tuhan kita maha mengawasi, maha menyayangi. Terus kalau kita patuh, kita mati masuk surga gitu. Ya. Jadi kayak lebih Iya. tenang gitu. Iya, lebih tenang. Dan yang terakhir fungsi biologis juga. Karena kan agama cenderung lebih pro natalis, pro kelahiran benar. dibandingkan dengan kepercayaan sekuler lainnya. Jadi dan datanya juga orang yang religius beranak lebih banyak daripada yang gak religius. Iya, makanya ada data itu kan. Yang artinya dalam konteks evolusi itu kan lebih menguntungkan, lebih fit karena kamu bisa mewarisi genetikmu ke. Ya, survivability-nya lebih tinggi. Jadi, nah ini dugaanku ya, dari ketiga faktor itu sebenarnya agama itu dia bakal survive. Itulah kenapa sebenarnya agama tetap ada sampai sekarang. Ya. Selain itu juga agama itu punya kemampuan. Ini kalau kita baca dari kacamata evolusi ya. Agama itu kan asal mulanya ada karena dia memberikan kemampuan kepada manusia pramodern untuk mendeteksi adanya agen di luar kita. Jadi walaupun pada akhirnya agen ini expand beyond physics ya, akhirnya menjadi entitas yang supranatural. Tapi pada awalnya kan kemampuan kita untuk mendeteksi adanya agen di luar kita itu kan menguntungkan secara biologis, secara evolusi. Karena kalau kamu tahu bahwa ada sesuatu di luar kita, kamu jadi antisipatif. Ya. Jadi kamu bersikap antisipatif. Terlepas sesuatu itu membahayakan atau tidak ya. Dan orang yang secara instingtif tidak, yang sensor bahayanya nggak nyala, dia bakal lebih rentan mati duluan gitu di mangsa. Terlepas dari keyakinan bahwa agen di luar kita itu berbahaya atau tidak, itu benar atau ada atau tidak, itu akan tetap menguntungkan. Makanya katanya siapa ya, lupa, katanya Steven Pinker atau apa gitu. Jadi terlepas apakah kita sebenarnya dikelilingi oleh harimau, kata Shermer ya, atau semut, tapi meyakini bahwa kita sebenarnya dikelilingi oleh harimau, itu akan menguntungkan karena kita bisa bersikap antisipatif kan. Nah, itulah kenapa sampai sekarang agama ada, karena awalnya dia memberikan kapasitas itu untuk manusia untuk mendeteksi adanya agen di luar. Walaupun pada akhirnya dia expand kan. Dia expanding, agen itu expand beyond fisik kan. Dan berarti kalau misalnya Mas Ade udah menyediakan framework ini, aku tanya ini dulu deh. Kalau concern Mas Ade ke orang Indonesia terutama mengenai hubungan agama dan sains itu apa? Apakah lebih di urusan orang-orangnya ini tidak terliterasi dalam hal sains, atau karena orang-orangnya ini kurang memegang teguh agamanya, atau apa? Untuk konteks Indonesia ya? Iya. Kalau dari riset paling tidak temuan awal ya, saya akan spill dikit deh. Jadi hasil ngobrolku dengan beberapa responden yang aku temui di lapangan itu, kecenderungan mereka untuk resisten terhadap perkembangan sains itu karena
salah satunya wacana keagamaan terlalu kuat. Wacana keagamaan mendominasi hampir segala aspek kehidupan manusia, termasuk aspek yang seharusnya bukan menjadi domainnya agama gitu. Nah, itulah sebenarnya yang ditunjukkan oleh beberapa responden yang aku temui kan. Jadi tadi kayaknya kita sempat singgung itu ya. Jadi mereka ketika berusaha untuk menjelaskan fenomena faktual, itu mereka justru menggunakan kacamata agama gitu untuk menjelaskan fenomena itu. Bahkan mereka meminta penjelasan terhadap tokoh-tokoh agama instead of scientist misalnya. Jadi misalnya ketika ingin mengetahui sebenarnya evolusi itu apa sih, alih-alih misalnya mereka bertanya ke pakar biologi, justru mereka bertanya ke tokoh agama. Cuman problemnya, even biologis sendiri, para pakar biologi sendiri itu ada beberapa yang saya tidak ingin mengatakan mereka tidak paham evolusi ya, karena saya tidak punya kapasitas untuk mengklaim untuk mengatakan itu, karena saya juga tidak punya latar belakang biologi. Tapi paling tidak dari beberapa prinsip biologi yang saya pelajari, mereka masih memegang pengetahuan lama tentang spesies gitu. Even sejauh misalnya mereka meyakini bahwa penciptaan spesies itu terjadi secara independen, which is ini sangat kreasionis kan sebenarnya. Itu ada gitu beberapa. Tapi kan pastinya view itu tidak bisa tidak bisa mereka masukkan dalam penelitian mereka kan. Nah, aku nggak paham ya. Aku nggak paham bagaimana mereka bisa hidup dengan view itu sebagai seorang biologis ya. Karena kan evolusi itu mempengaruhi segala bentuk riset yang mereka lakukan kan. Dia menjadi view, bahkan Theodosius Domzensky itu sampai bilang nggak ada hal yang bisa dipahami di dalam biologi kecuali kamu menggunakan kacamata evolusi gitu. Dari sebegitu pentingnya konsekuensi turunan ilmu pengetahuannya banyak banget gitu. Iya. Nah, aku nggak tahu bagaimana mereka bisa hidup dengan view itu sebagai seorang biologis. Dan bagaimana kekhawatiranku adalah karena mereka seorang pendidik, seorang dosen atau guru, keyakinan kayak gitu kan diturunkan terhadap peserta didik mereka gitu. Pada akhirnya keyakinan tentang evolusi itu dipengaruhi oleh siapa yang mengajarkan teori itu ke kita kan. Iya, waktu Harun Yahya populer itu kan guru-guru kita, dosen-dosen kita kan ngasih nge-refernya ke Harun Yahya. Dan aku paham kenapa orang-orang bertanya tentang misalnya tentang kesehatan atau tentang ilmu pengetahuan ke ustadz-ustadz, karena yang biasa kita dikasih tahu adalah ini spesifiknya di Islam ya, di Quran itu menyediakan semua jawaban dan Quran itu juga berisi ilmu pengetahuan gitu, dan Quran itu sudah lengkap, jadinya tidak hanya sumber moral ya. Iya, dan jadinya ditanyalah ke ustadz-ustadz yang dianggap ngerti. Dan sebenarnya kan ustadz-ustadz itu nggak ngerti, maksudnya jangan kan ngerti sains, bisa jadi ngerti Quran juga enggak gitu ya. Mengingat para sarjana Quran itu juga bolak-balik kok nyari makna Quran, nggak ada kesepakatan tuh makna Quran apa. Dan karena para ustadz itu nggak tahu, jadinya mereka ngarang sih. Jadi mereka ngarang dan perputarannya begitu terus. Ya, dari respon yang mereka berikan kepada jemaah mereka itu banyak sekali yang menunjukkan ada kesalahpahaman di situ tentang teori evolusi. Misalnya ya, respon yang sering aku dengar dari beberapa tokoh agama ketika ditanya tentang evolusi misalnya, kalau evolusi itu benar, kenapa kera masih ada? Nah iya.
kan? Sering kayak gitu tuh. Mereka juga nggak ngerti teori evolusi. Itu kan karena mereka berasumsi kalau manusia dari kera, Iya. gitu kan? Nah, dengan asumsi kayak gitu seharusnya kalau sekarang kera sudah menjadi manusia, harusnya kera nggak ada dong. Kenapa Iya. masih ada kera? Gitu. Atau gini, kenapa nggak ada setengah manusia setengah kera? Nah, gitu. Itu ya agak sulit, agak lama kalau menjelaskan. Tapi kan tidak evolusi kan tidak linear ya. Proses evolusi tidak linear, dia branching gitu. Dia bercabang. Bahkan even istilah branching juga diperdebatkan. Ada yang lebih suka menyebutnya brushing gitu. Dia apa ya brushing maksudnya? Dia kayak brush tuh bercabang ekstra. Iya, brush tuh rumput yang setiap satu jalur tuh ada lebih banyak, lebih kompleks dari ranting, dari pohon. Dia brush of life gitu, bukan tree of life. Nah, asumsi argumen yang mengatakan pemahaman bahwa manusia itu berasal dari kera itu karena kita meyakini kalau evolusi itu terjadi secara linear gitu. Padahal ya manusia punya cabangnya sendiri, monyet punya cabangnya sendiri, kuda punya cabangnya sendiri, ikan punya cabangnya. Walaupun sebenarnya istilah manusia berasal dari kera itu tidak sepenuhnya salah juga ya, karena kalau kita lihat simpulnya itu dia lebih menyerupai kera dibandingkan dengan manusia sebenarnya. Tapi kan bukan berarti lagi-lagi bahwa kita berasal dari kita adalah keturunan kera gitu. Tapi yang benar adalah kita kera semut, ikan dan lain sebagainya itu berasal dari satu nenek moyang yang sama, satu ancestor gitu. Nah, itu kan yang enggak dipahami sehingga muncullah argumen-argumen yang mengatakan kalau evolusi itu benar ya seharusnya kera itu nggak ada dong, gitu kan. Dan bagaimana memperbaiki situasi itu? Menurutku ada banyak hal sih yang perlu dilakukan, tapi saya pikir kita mulai bisa berbenah di level pedagogis, di level pendidikan sih. Itu kan problem yang kita mulai berbenah pada level pedagogi itu justru yang terberat. Tapi menurutku itu yang paling fundamental, karena banyak problem, termasuk problem politik yang kita hadapi sekarang itu karena kita tidak cukup terdidik di situ gitu. Kenapa kita punya, aku agak berat kalau ngomong politik ya. Nggak apa sih. Apa? Kenapa kita misalnya salah dalam, aku coba cari kata yang tepat supaya tidak menyinggung. Salah milih presiden. Maksudnya, kenapa kita punya kecenderungan untuk salah memilih pemimpin? Asik gitu ya, lebih netral ya. Karena kita tidak cukup pandai untuk melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Kita mudah, suara kita kan gampang dibeli gitu. Kasih beras, kasih duit, kamu bakal memilih orang yang mengasih itu. Padahal kalau kita mau berpikir sedikit dan jauh lebih luas, kita bisa memilih orang-orang yang lebih berintegritas misalnya. Karena kita sepertinya secara kolektif masyarakat kita belum punya kemampuan untuk menganalisis tahun-tahun sebelumnya, menganalisis track recordnya untuk memproyeksikan masa depannya gitu. Tapi yang kita lihat kayak yang mudah-mudah terlihat aja, kampanye-kampanyenya aja. Idealisme kita mudah dibeli dengan harga yang tidak seberapa. Dan makanya kenapa pemimpin-pemimpin yang despotik itu kan lahir dari masyarakat yang kurang terdidik. Karena memang problemnya ya di situ. Kita punya kecenderungan untuk memilih orang bukan berdasarkan kapasitasnya, tapi berdasarkan
apa yang bisa dia kasih ke kita. Dan pemimpin yang tapi kan pemimpin yang tidak kompeten tidak akan menyediakan pedagogi yang bagus. Ya, jadinya kan vicious circle ya, jadinya ada lingkaran setan di situ. Jadi udah kita akan terjebak di sini terus ya. Iya. Berarti proyeksinya ranah sains yang di bawah ustadz-ustadz masih akan trending 1-2 generasi ke depan? Menurutku sih iya sih, sampai ya mungkin kita butuh apa sih istilahnya kalau dalam tradisi Jawa itu sang penyelamat. Gak tahu lupa tapi istilahnya. Mesias. Ya kalau dalam tradisi agama kan Mesias ya. Kalau tradisi Jawa itu itulah pokoknya kita butuh juru Satrio selamat. Paningit bukan? Satrio Paningit ya kan. Kita butuh itu sebenarnya. Kita butuh figur penyelamat untuk memimpin bangsa kita ini. Sudah, ya udah berarti sesi kita diakhiri dengan ramalan tadi ya. Ya, semoga ramalan itu ya kita nggak tahu ya kapan itu akan menjadi kenyataan. Tapi paling tidak kita masih punya harapan lah. Makasih Mas Ade sudah bersedia jadi tamuku. Sama-sama, terima kasih sudah mengundang. Dan buat teman-teman, kalau kalian gimana nih? Setuju nggak sama Mas Ade bahwa agama dan sains bisa kolaborasikan dalam lingkup yang sangat terbatas? Atau kalau menurut aku sih kayak pisah aja gitu. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.